Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah masuk pada potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Ini ada aktivitas kelompok, ya. Langsung aktivitas kelompok ya di awal. Sumber daya alam dapat berwujud dalam beragam bentuk. Carilah informasi tentang sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Ya, sumber daya alam yang sering menjadi bahan pembicaraan adalah sumber daya alam bentuk energi. Ya, misalnya batu bara, minyak bumi, gas alam. Ya, ini akan kita soroti di sini. Untuk yang pertama batu bara dulu ya, batu bara. Jadi Indonesia itu kaya sekali dengan sumber daya alam, ya, termasuk sumber energi. Ini yang baru yang tambang, ini belum yang bukan tambang, ya. Ini kekayaan yang tambang. Lokasi kalau batu bara kebanyakan di Kalimantan, ya, Kalimantan, Sumatera. Jumlahnya itu, wah ini, saya ada catatan 224 triliun ya kubik. Wah, triliun ya, ini dalam triliun ya, kaki kubik. Nah, ini batu bara. Ya, ini yang sudah terdeteksi. Mungkin yang belum dihitung masih ada. Ya, yang nomor 2 minyak bumi. Kalau minyak bumi ini banyak ini ya. Kita punya banyak kilang minyak, terutama di Jawa. Yang di Jawa Timur sekitaran sini itu ada Cepu, ya. Itu daerah blok minyak itu. Sumatera, Papua. Di Sidoarjo yang akhirnya menjadi lumpur Sidoarjo, dulunya itu mau jadikan kilang minyak sebenarnya. Ya, minyak dan gas bumi. Akhirnya ada kesalahan dalam pengeboran yang keluar malah lumpurnya. Sampai sekarang itu berapa kecamatan itu lumpurnya. Ya, satu kecamatan Renokunongo sudah jadi danau lumpur itu dulunya sebenarnya mau jadikan tambang, tapi ada kecelakaan, maksudnya ada kesalahan di situ. Ya, luas atau volume untuk minyak ini 21,5 yang sudah terhitung ya, miliar barel. Ya, kemudian ada lagi yang ketiga adalah gas alam. Ya, gas alam. Ini juga sumber energi, ya, di Papua, di Natuna. Ya, makanya Natuna ini sering jadi keluar di perbincangan ya. Jadi perebutan karena ada tambang yang luar biasa. Ya. Natuna, Kalimantan. Di Jawa pun banyak sebenarnya. Cuman ini yang besar. Ya. Ini jumlahnya bisa mencapai sebentar. Oh, ini ada yang salah tempat. Ya, saya ngelihat catatannya keliru. Ini untuk ini. Nah, data ini untuk gas alam. Yang batu bara itu 12 miliar ton. 12 miliar ton. Salah nulis. Ya. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim rebut kembali. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di dalamnya. Carilah informasi tentang potensi sumber daya alam lautan di Indonesia. Yang jelas ya ikan.
Ikan, perikanan, satu perikanan, lokasi seluruh Indonesia, ya, diperkirakan jumlahnya itu sekitar 9,93 juta ton. Dan ini adalah barang hidup, jadi terus berkembang biak. Nomor 2, kemudian ada hutan mangrove. Ya, ini 3 juta hektar. Ya, sekitar jumlah luasnya itu 95.000 pesisir pantai. Ini kekayaan sumber daya alam. Ini yang nomor 3 ini saya belum menemukan datanya tadi. Coba kalian cari ya. Tapi sebenarnya banyak. Ya, kalau selain perikanan, hutan mangrove, kita potensi ini ya, lautan itu bisa kita apa ya, tuh ada rumput laut mutiara ya. Jadi kalau misalnya mutiara ini yang sering apa ya, keluar di media itu di daerah Nusa Tenggara. Itu banyak, itu penghasil mutiara itu. Jumlah dan luasnya ini yang saya belum tahu ya. Tapi ini salah satu, ini belum lagi kekayaan ini apa, kekayaan pantai, kekayaan koral atau kekayaan biota ya, biota laut atau taman laut gitu aja ya, taman laut ya. Kita punya laut yang jernih dan punya banyak variasi diversitas makhluk hidup itu di Bunaken misalnya. Ya, ini luasnya berapa? Saya belum ada datanya. Jadi intinya banyak sekali kekayaan alam yang kita miliki di pantai, di laut. Kita lanjutkan. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, mencapai 99,6 juta hektar atau sekitar 52,3% dari luas wilayah Indonesia tahun 2011. Nggak tahu sekarang. Ya, yang jelas selalu berkurang, tidak bertambah. Luas wilayah Indonesia hanya 1,3% dari luas dunia. Walau demikian, keanekaragaman hayati di Indonesia sangat tinggi, meliputi 25% dari total jenis ikan di dunia, 17% dari total jenis burung, 16% dari total reptilia dunia, dan 12% dari total mamalia, dan 10% dari total tumbuhan berbunga di dunia. Luasnya bukan yang porsi yang besar ya, tapi diversitasnya, keanekaragamannya, porsinya besar ya. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Kalau di Jawa, wah, sudah dibabat habis ya, hutannya tinggal beberapa saja. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Ya, perkebunan sawit, perkebunan karet. Ya, Sumatera banyak karet juga ya. Selain hutannya yang luas, Indonesia juga menyimpan kekayaan flora. Ya, flora itu tanaman, ya, fauna itu hewan. Atau keanekaragaman hayati. Kalau hayati itu hewan dan tumbuhan yang sangat besar, bahkan banyak diantaranya spesies endemik. Apa itu spesies endemik? Spesies endemik itu spesies yang hanya ada di situ, tidak ada di tempat lain. Ya, itu endemik. Ya,
hanya ada di tempat tertentu. Ada di tempat tertentu. Ya, atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya. Burung maleo, ya ini adalah burung ini memiliki telur yang sangat besar. Ya, dari rasio telur dengan tubuh induk paling besar ya maleo ini, besar telurnya. Ya, ya. Jadi biar tidak dibilang hoax. Kita googling telur maleo gitu ya. Kita lihat di Google. Saya lebih suka Google somehow. Google gitu aja ya. Telur maleo. Oh, wah telurnya besar. Bandingkan dengan burungnya. Burungnya sebesar ayam sebenarnya, tapi telurnya sebesar ini. Besar sekali ya. Jadi lo bandingkan. Dia suka menimbun telurnya seperti ini. Oke, ini tambah besar banget, kotor tapi ya. Ini telurnya segitu, kasihan sama burungnya saya. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini endemik dan apa hanya ini maleo banyak sekali, kita punya banyak endemik. Ya, kita punya komodo, badak bercula 1. Ya, jadi kita punya maleo, kita juga punya di sini ada komodo. Ya, jangan keliru kodomo. Nah, komodo ini endemik, hanya ada di Indonesia. Ini orang kalau luar negeri menyebutnya sebagai dragon, ya. Jadi naga yang masih hidup di dunia ini ya dari Indonesia ini, ya. Naga di dunia nyata. Terus kemudian kita juga punya badak bercula 1, khas Indonesia. Burung banteng. Badak bercula 1 ini khas Indonesia, culanya cuma 1 ya, pada umumnya culanya 2. Nah ini culanya cuma 1, ini khas endemik Indonesia ya, tapi juga ini akan punah ya, akan punah, maksudnya populasinya sangat kecil, ini harus kita lestarikan. Begitu punah, waduh sudah nggak ada lagi, jadi banyak sekali ya hewan yang punah itu sudah. Burung dodo sekarang sudah punah, bukan dari Indonesia sih, tapi itu punah ya. Harimau Tasmania, harimau Jawa ini diperkirakan punah juga ya. Jadi sudah dideklarasikan kalau punah sih sebenarnya harimau Jawa. Jadi yang belum punah jangan sampai lah punah ya. Hutan tropis merupakan hutan berdaun lebar yang selalu hijau, evergreen, dan memiliki kerapatan tinggi. Hutan hujan tropis tumbuh baik di wilayah yang curah hujan minimal 800 sampai 1200 mm per tahun, kelembapan tinggi lebih dari 80% dan suhu yang tinggi sepanjang tahun. Dan kita punya banyak hutan hujan tropis di Kalimantan sana ya. Jadi hutannya hutan kanopi ya. Nah, kalau tidak ada gambarnya tidak enak. Kita lihat gambarnya, hutan hujan tropis. Baru hutan aja sudah muncul hutan hujan tropis. Seperti ini. Ya, hutan belantara, semak belukar. Ini rotan kelihatannya ini. Ya, salah satu tanaman yang khas adalah rotan. Rotan itu tanaman merambat tapi besar. Ya. Nah, itu bisa untuk bahan kursi. Ya. Oke, hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Di hutan tropis yang dimiliki Indonesia menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Juga bunga ya, kita punya banyak bunga endemik. Ya, anggrek hitam di Kalimantan, terkenal, harganya mahal itu. Namun demikian hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya ada 4.000 jenis kayu
yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, ya, seperti meranti, ya, itu ekonomi tinggi. Kayu cendana apalagi mahal itu, ya. Secara umum jenis-jenis kayu sebarannya adalah sebagai berikut: kayu keruing, meranti, agatis dihasilkan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Ya, ini besar sekali ini, kayu keruing, meranti, agatis. Kayu jati di Jawa Tengah banyak, Jawa Timur juga banyak, tapi nggak sebanyak Jawa Tengah. Ya, di daerah Lamongan sana, wah itu kayak hutan kayu jati itu. Lamongan sampai Jombang. Ya. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, ya, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Rotan untuk bahan bakar hula hoop, bahannya hula hoop itu biasanya dari rotan, atau bahan kursi kebanyakan, ya, furniture. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, NTT, ya. Kayu cendana itu kayunya wangi. Wah. Kayu rasa mala dan akasia dihasilkan di Jawa Barat. Ini kayu jati ini, ya, ekonomi tinggi. Daunnya besar-besar dan bisa meranggas kalau kemarau. Ya, ini cocok untuk buat furniture karena keras dan tahan lama. Ya. Di Rembang sana, wah banyak hutan jati masih. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun rusak. Wah ini sangat menyedihkan. Akibatnya banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah, bahkan beberapa di antaranya dianggap punah. Ya, seperti harimau Jawa tadi punah udah. Elang Jawa, nah itu populasinya tinggal sedikit. Di Jawa ini paling rawan, masalahnya penduduknya paling banyak. Hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi, yaitu menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkan ke sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Ini sudah kita pelajari sejak SD, ya. Jadi hutan ini membantu untuk menyimpan air tanah. Dari air hujan itu nggak langsung digelontorkan ke bawah, tapi disimpan. Pohon membantu prosesnya. Tempat hidup flora dan fauna yang menjadi sumber makanan, obat-obatan, dan saat ini maupun masa yang akan datang. Ya. Jadi banyak sekali tanaman-tanaman obat, bahkan yang belum diteliti juga banyak. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan air hujan dan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah yang subur. Bagian tanah yang subur itu hanya di permukaan saja, namanya bunga tanah atau humus. Begitu tidak ada tamengnya, tidak ada pohon-pohon, kena hujan habis. Tadi tandus, bawahnya itu pasir yang enggak subur. Ya. Nah, ini yang subur, bunga tanahnya itu yang harus dilindungi. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Ya, Indonesia ini disebut sebagai paru-paru dunia selain Brasil. Ya, Indonesia dan Brasil. Kalau kita lihat di peta dunia, ya, kembali kita buka peta dunia, kelihatan kok Indonesia itu hijau, loh. Kelihatan yang lain Australia, loh. Lihat gersang kayak gini. Kita ke atas sedikit, loh, gersang kayak gini. Hanya di Indonesia dan ini bagian Asia Tenggara ini yang hijau ruyu-ruyu, ya, hijau. Terus kalau kita putar bola dunianya, Brasil hijau. Ini adalah semburat, ini sungai Amazon ini. Wah. Lihat ini Brasil. Daerah sini yang Brasil ini paru-paru dunia. Kita ke Amerika ke atas, ya kayak gini, tandus ini. Ya, banyak lahan tandusnya. Chile ini juga enggak sehijau kita. Ya. Di sini benua Afrika ini juga gitu. Bagian tengahnya aja, daerah Kongo, daerah mana ini yang Angola, ya. Ya, daerah Kongo sini yang kelihatan hijau, yang lain kelihatan gersang gitu. Kalau Indonesia, apalagi Kalimantan, Sumatera, ya, Malaysia, masuk ke Sulawesi, Jawa agak nggak begitu hijau sudah Jawa. Kebanyakan penduduk sih masalahnya. Ini masih ada, ya, semburat-semburat gini masih oke lah dibanding
Australia, banyak gurun loh ini, nggak menghasilkan oksigen. Nah, sumber kehidupan masyarakat, khusus masyarakat sekitar hutan dari produk sumber kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Loh, hutan itu sumber kehidupan masyarakat sekitar juga ya. Banyak sekali hasil yang bisa dihasilkan di hutan. Yang penting itu kita melestarikannya gitu aja loh. Ya. Ini ada potensi tambang. Ya, ini tiba-tiba potensi tambang, ya sudah. Kita masuk pada potensi tambang. Kalau kita zoom, di sini kita baca legendanya dulu. Ibu kota provinsi ya ini. Ada aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, ya. Ini biji besi, ini emas dan perak, fosfat, garam, gas alam, gips, ya ini. Ada grafik, granit, intan, kapur, mangan, marmer, mika, minyak bumi, nikel, pasir kuarsa, perunggu, semen. Wah, komplit Indonesia lah, tembaga, timah. Nah ini kekayaan yang luar biasa ini kalau hanya diambil oleh pihak asing, ya bahaya. Harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kita. Ya, apalagi rare earth, ya. Rare earth itu adalah unsur-unsur jarang di muka bumi. Kita memiliki banyak. Ya. Di sini ada ini tadi yang simbolnya kayak gini minyak ya. Kita fokus pada beberapa hal aja deh, minyak bumi sama besi misalnya. Di mana minyak bumi di mana-mana. Mulai di Papua, di sini banyak sekali tambang minyak ya. Di sini di Seram, di Pulau Tenggara, Indonesia kaya dengan minyak. Kalau Sulawesi banyak besi ya. Nah ini Kalimantan banyak tambang minyak, ada besi juga ini. Berlian, emas, Kalimantan banyak ya. Nah, berlian, emas, batu bara banyak di Kalimantan. Kalau Jawa juga nggak kalah banyaknya. Ya besi ada, terus di sini minyak juga ada, emas ada, komplit loh. Ya banyak. Kenapa? Karena Jawa ini banyak dilalui oleh deretan gunung berapi. Jadi mineralnya juga banyak. Kalau Sumatera juga dilalui ya. Mineralnya banyak, minyaknya banyak, ya. Oke. Sekarang kita akan bahas mulai dari minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama saat ini, ya. Yang harus segera kita gantikan sebenarnya ya, karena ini ada manfaat tapi ada efek buruknya juga. Efek rumah kaca ini gara-gara BBM ini. Ya. Banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi dan rumah tangga. Apakah minyak bumi hanya menghasilkan BBM saja? Tidak. Plastik ini dari minyak bumi loh. Teknologi komputer ini kalau nggak ada minyak bumi nggak bisa tercipta. Bungkus ini juga dari minyak bumi. Ya. Yang ada di meja ini ya bahan dari minyak bumi banyak ya. Ini headset ini plastiknya dari minyak bumi. Ya. Charger ini plastiknya juga jadi minyak bumi. Ini apa? Cotton bud ini juga minyak bumi. Serat itu juga, baju ini seratnya juga dari minyak bumi. Minyak bumi jangan dianggap hanya ini menghasilkan bahan bakar saja, banyak ya. Plastik itu minyak bumi. Saat ini telah dikembangkan sumber alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin. Ya, gelombang tidak ada habisnya, gelombang laut itu, dan energinya sangat besar, belum arus laut juga. Yang jadi masalah kita punya enggak teknologi untuk memanen energi tersebut ya gitu ya. Kalau kayanya kaya, geotermal Indonesia sangat kaya. Namun produksi energi dan energi dari energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Sayangnya ya, terbatas. Kalau bukan terbatas ya, masih terbatas pemanfaatannya. Lebih cocok ya. Kalau jumlahnya kita
luar biasa Indonesia. Matahari bersinar sepanjang tahun. Ya, pemanfaatannya yang terbatas. Ini adalah minyak bumi ya. Di sini ground surface ini artinya daratan. Ya, sulfur rich cap rock low. Di atasnya kita sudah bisa panen sulfur well, panen sulfur. Ya, di sekitaran minyak bumi ada salt dome. Wah, ini garam. Nah, gas ada di atasnya. Di bawahnya ada minyak loh. Ya. Dan ini kita punya banyak yang seperti ini. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilannya. Iyalah, diambil ya. Atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan cadangan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Hal itu tidak akan terjadi dengan cepat jika ditemukan cadangan baru yang diperkirakan masih besar. Kalau yang ada ini ya mungkin 14 tahun habis, tapi kan belum semuanya sudah diselidiki, masih banyak. Ya, siapa tahu habis ini di Sidoarjo dikilang lagi, wah muncul minyaknya. Produksi minyak bumi di Indonesia adalah di Majalengka, ya Jawa Barat. Pengeboran dilakukan orang Belanda bernama Riring tahun 1871. Pengeboran dilakukan dengan bantuan tenaga lembu dan menghasilkan 6.000 liter minyak bumi. Ya. Selain ini di sini ya, Cepu yang saya tahu itu. Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan masih cukup besar. Adapun sebaran penghasil minyak bumi di sejumlah pulau Indonesia dapat dilihat pada tabel. Ya, loh ini ya. Ini minyak bumi. Di Pareola, Lok Sumawe, Sungai Pangling, Dumai, Riau, Pelaju, Sungai Gerong, Muara Enim, Sumatera Selatan. Ya. Dari jauh sudah kelihatan obornya. itu kilang minyak itu. Jawa ada Jati Barang, Majalengka, Jawa Barat, Wonokromo, Delta, Jawa Timur, Cepu. Ya, dari tadi saya hafali Cepu aja. Cilacap, Jawa Tengah. Ya. Kalimantan ada Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu ya, bukan Banyu, dan Sungai Mahakam. Rantau Tanjung, Amuntai, Kalimantan Selatan. Di Maluku ada Pulau Seram dan Tenggara. Di Papua ada Kelamono, Sorong, dan Bambu. Batubara Kalimantan ini yang mendominasi. Batubara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Jadi ya ini dianggap tidak bisa diperbarui. Unsur yang menyusun terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ini batubara. Batubara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batubara dapat digunakan untuk membangkit listrik. Ya, kalau dulu untuk penggerak kereta api juga. Untuk keperluan rumah tangga, memasak, pembakaran pada industri batubara atau genteng, semen, kapur, biji besi, dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Kebanyakan untuk industri. Ya, karena untuk transportasi itu asapnya itu banyak, jadi tidak digunakan lagi. Di manakah lokasi penambangan batu bara pertama di Indonesia? Daerah Sibelimbingan, Kota Baru di Pulau Laut diyakini merupakan daerah pertama penambangan batu bara di Indonesia. Sebelum di Ombilin, Sumatera, saat ini Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Ya. Untuk keperluan rumah tangga, memasak, pembakaran pada industri batu bara ini sudah ya. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun dilihat dari produksinya merupakan yang ke-6 terbesar di dunia. Dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau yaitu Kalimantan dan Sumatera. Ya. Potensi batu bara. Ya, kita lanjutkan. Di kedua pulau tersebut sangat besar. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, Lembah Sungai Berau dan Samarinda, Sumatera Barat, Ombilin, Sawalunto, dan Sumatera Selatan, Bukit Asam dan Tanjung Enim. Nah, kita melakukan aktivitas dulu. Ya.
Aktivitas individu, minyak bumi, gas, batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Ingat. Apa yang sudah kamu lakukan agar sumber daya alam tersebut tidak cepat habis? Pilih dengan menggunakan tanda centang dari kegiatan-kegiatan berikut ini yang telah kamu lakukan untuk mengurangi untuk penggunaan sumber daya tersebut. Jika belum, upayakan untuk memulainya dan membiasakan diri dengan penuh kedisiplinan. Ya. Mematikan ya. Jika belum, upayakan ya. Mematikan lampu segera setelah keluar dari kamar mandi. Ya. Karena listrik dibangkitkannya itu dengan bisa dengan bahan bakar minyak atau batu bara. Jadi untuk menghematnya ya kita harus hemat listrik. Ya. Mematikan komputer segera setelah selesai digunakan. Mematikan televisi setelah ditonton. Menggunakan lampu rendah voltase ketika tidur. Menggunakan kendaraan umum ketika pergi sekolah, membiasakan diri berjalan kaki atau naik sepeda ketika berpergian ke tempat dekat. Pada intinya hemat energi. Hemat energi. Ini pada intinya. Terus bauksit. Bauksit sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, Pulau Bintan, Kalimantan Barat atau Singkawang. Ya. Kemudian ada pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Warbik, Sulawesi Selatan, Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Ya, emas. Indonesia kaya dengan emas. Umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan berdasarkan data Tekmira. ISDM produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.000 ton. Ya, kita punya 1 gram saja bangga ya. Ini sekian ton. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia. Ada Papua, Freeport, Timika, ini sangat besar. Gunung itu loh emas di Papua sana. Sampai sekarang jadi lembah. Saking banyaknya emasnya. Kalimantan Barat, Sambas, Nangro, Aceh Darul Salam, Melabuh, Sulawesi Utara, Bolang, Mongondo, Minahasa, Riau, Logos, Bengkulu. Ya, kalau kita lihat Freeport, ya sekali-sekali kita lihat biar kita tahu tambang emas kita Freeport. Nah, ini Freeport. Wow, ini luar biasa ini. Tambang emas sampai jadi lembah. Dulunya gunung ini. Ya. Dan produk ini sampai kayak gini ya. Saking banyaknya emasnya Indonesia ini luar biasa. Ya. Kalau kita melihat truk paling besar di dunia, ya sampai yang naik truk kayak naik perahu itu adanya di Freeport ini, ya. Dump truck. Dump truck di Freeport. Lu lihat. Ya. Kalau kena mobil ya langsung penyok mobil. Kesenggol dikit. Ya, ini besar sekali dan setiap ini ngangkut emas ini ya, ngangkut emas ini. Ya. Jadi Indonesia luar biasa kaya. Ya. Nah, orang itu bisa tidur di rodanya saking besarnya. Dan ini bekerja siang malam. Ya, tidak ada berhentinya. Ya. Oke. Ini adalah kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Oke. Kalian telah mempelajari kekayaan alam Indonesia, ataukah kalian sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Carilah informasi tentang sumber daya alam yang ada di
daerah kalian masing-masing presentasikan hasilnya di kelas. Nah, tergantung daerah kalian itu mana. Ya. Jadi sumber daya alam yang ada kalau Pak Ali kan tinggal di Surabaya ya. Di Surabaya kalau sumber daya alam ya yang hidup hayati di sini ada hutan bakau. Ya, di Surabaya ada hutan bakau ya. Silakan ini jadi tempat wisata sekarang. Hutan bakau. Ini Surabaya loh ya. Ya. Hutan bakau itu di Surabaya itu Surabaya Timur banyak hutan bakau seperti Wonokromo, bukan Wonokromo, Wonokromo Tengah, saya lupa namanya. Padahal di dekat saya ini, yaitu ini Wonokromo apa namanya lupa saya. Ya di Surabaya Timur gitu aja ya, di Surabaya Timur. Di Kanjeran sana juga ada hutan bakau. Pemanfaatannya ya untuk untuk wisata. Karena Surabaya ini kan kota ya, jadi banyak orang butuh refreshing. Walaupun hanya sekedar hutan bakau itu ya tujuan wisata itu sudah ya. Hutan bakau, terus wisata, terus ini tempat migrasi burung. Ya, dan hutan bakau ini banyak menghasilkan seperti kepiting, kupang. Itu nih Surabaya yang terkenal ya. Surabaya Sidoarjo masakannya kupang. Nah, ini banyak hidup di daerah bakau. Ya, di lumpur-lumpur itu. Ya, teripang, kepiting. Nah, itu dari sini asalnya. Kalau sumber kayak ini di daerah sekitar Surabaya juga garam. Ini di Madura, sama di ini daerah ada banyak tambak garam itu Gresik ya, Gresik Surabaya, perbatasan Surabaya Gresik lah, Gresik. Kalau kita naik tol gitu dari Surabaya ke Gresik, kita di kiri kanan jalan itu masih bisa kita lihat petambak garam yang bekerja di situ. Pemanfaatannya untuk makanan ya, untuk industri makanan. Ya itu yang paling banyak yang saya lihat di Surabaya. Ya, hutan bakau, garam, karena di sini bukan ini ya, kota industri. Kebanyakan banyak didatangi orang karena perdagangannya, karena industrinya, perkantoran, itu bukan karena kekayaan alamnya ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.